Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hikmawati. Saya peserta laksana CPNS Kemendikbudristek, kelompok 4, gelombang 5, angkatan 13. Coach pemateri saya, Bapak Dr. APD Kadir, SEMAP. Kali ini saya akan membahas mengenai akuntabilitas. Nah, apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Aspek-aspek akuntabilitas ada 4, yaitu relationship, result orientasi, recruitment reporting, dan improved performance. Pentingnya akuntabilitas menurut Bovens 2007 yaitu ada 3, yaitu sebagai peran demokrasi, peran konstitusional, serta peran belajar. Nah, adapun nilai dasar dalam menciptakan lingkungan akuntabel itu ada 10. Yang pertama, kepemimpinan, di mana kepemimpinan merupakan lead by example dan lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah. Kepemimpinan juga mempunyai komitmen yang tinggi serta tendangnya dari aspek-aspek yang dapat menggagalkan kinerja. Integritas. Dengan adanya integritas, maka kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi segala hukum yang berlaku dan dapat memberikan kepercayaan serta keyakinan. Yang ketiga, transparansi. Tujuan dari adanya transparansi yaitu pertama mendorong komunikasi, kedua pengambilan keputusan lebih sehat, serta meningkatkan kepercayaan. Yang keempat adalah kepercayaan, di mana rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Serta kelima adalah tanggung jawab. Dengan adanya tuntutan yang untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat atau telah diambil. Yang keenam, konsistensi. Konsistensi dapat menjamin stabilitas. Yang ketujuh adalah keadilan. Keadilan adalah dasar utama dari akuntabilitas. Yang kedelapan adalah kejelasan. Kejelasan juga merupakan salah satu elemen yang dapat menciptakan untuk mempertahankan akuntabilitas. Yang kesembilan adalah keseimbangan. Diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan serta harapan dan kapasitas. Dan yang terakhir adalah profesional, dengan kecocokan antara kemampuan aparatur dengan kebutuhan tugasnya. Oke, kita masuk ke dalam menganalisa nilai akuntabilitas di lingkungan kerja. Yang pertama adalah nilai akuntabilitas dari kepemimpinan. Kegiatan atau tahapan yang dapat dilakukan yaitu memimpin tim menyusun RPS. Output atau hasil yaitu kemampuan dalam memimpin tim dalam lingkungan kerja. Yang kedua, integritas, yaitu hadir tepat waktu pada setiap kegiatan dan mematuhi peraturan yang ada. Dengan adanya integritas, maka output yang didapatkan yaitu mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku serta memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada publik ataupun stakeholder. Yang ketiga, transparansi. Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu mengambil setiap keputusan secara transparan. Adapun outputnya yaitu menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan nyaman. Yang keempat, kepercayaan. Dengan adanya kepercayaan, maka kita dapat memberikan tugas kepada anggota tim dengan percaya dengan kemampuan masing-masing. Adapun output yang didapatkan yaitu kerjasama dalam tim dapat berjalan dengan baik. Yang kelima adalah tanggung jawab. Dengan adanya tanggung jawab, maka melaksanakan tugas mengajar sesuai dengan kegiatan jadwal yang telah ditentukan. Output yang didapatkan yaitu terciptanya lingkungan kerja yang disiplin. Berikutnya adalah konsistensi. Adapun kegiatannya yaitu tertib dalam mengerjakan tugas dosen sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku. Adapun output atau hasil yang didapatkan dengan terbiasanya dalam melakukan segala sesuatu sesuai dengan ketentuan yang ada. Yang ketujuh adalah keadilan, di mana kegiatannya yaitu menyuarakan pendapat ketika melihat ketidakadilan yang terjadi pada lingkungan kerja. Adapun outputnya yaitu terciptanya lingkungan kerja yang adil. Yang berikutnya adalah kejelasan.
Contoh kegiatannya yaitu melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan terkait apa wewengan, peran, dan tanggung jawab. Adapun output yang dapatkan yaitu menjalankan wewengan, peran, tanggung jawab, dan baik dan terarah. Berikutnya adalah keseimbangan. Adapun kegiatannya yaitu menggunakan fasilitas mengajar telah disediakan oleh universitas. Contoh contoh dari output atau hasil yaitu mendapatkan kesempatan untuk menggunakan fasilitas yang sama dalam bekerja. Dan yang terakhir adalah profesional, yaitu tidak membawa masalah pribadi dalam lingkungan kerja. Adapun outputnya yaitu tidak mengganggu atau tidak terganggu oleh hal-hal yang dapat mengganggu akuntabilitas di lingkungan kerja. Oke, itulah contoh dari nilai dasar akuntabilitas di lingkungan kerja. Untuk lebih lanjutnya, kita akan ketemu di tugas selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.